Halo semuanya, balik lagi sama aku di channel Gypsy Journal. Kali ini mau ngadain lagi pick a card reading. Temanya tentang hal yang perlu kamu dengar saat ini. Something that you really need to hear at the moment. Ya, jadi ini bisa tentang life, bisa tentang relationship kamu, bisa tentang career kamu, dan bisa tentang berbagai macam hal ya. Seperti biasa, aku di sini punya 3 pile kartu, pile 1, 2, dan 3. Kalian boleh pejamkan mata kalian dan tarik nafas dalam-dalam. Fokuskan energi kalian dan biarkan energi kalian yang membimbing kalian pada pile kartu mana kalian paling terresonansi. Ya, sebelum video ini dimulai, aku mau ingetin lagi kalau video ini dibuat dengan tujuan hiburan dan inspirasi semata ya. Oke, sekarang kita mulai aja dengan pile yang pertama. Oke, pile yang pertama. Di sini kita punya Queen of Swords, the Tower, Three of Wands, the Wheel of Fortune, sama the Sun. Yang aku lihat di sini sekarang kamu itu lagi ada di posisi dimana entah keadaan kamu yang memang cukup keras atau keadaan kamu yang memang cukup membuat kamu tertekan atau diri kamu sendiri yang bersikap keras terhadap dirimu sendiri itu. Jadi kamu itu keras ke diri sendiri, kamu itu mengekang dirimu sendiri gitu. Atau bisa juga di sini kamu orang yang bertahan pada posisi kamu saat ini walaupun rasanya itu nggak nyaman, walaupun rasanya itu kamu stuck ya, kamu ngerasa tertekan dan kayak nggak bisa berkembang gitu. Kamu cukup tersiksa, cukup tidak nyaman dengan kondisi kamu saat ini. Entah kondisi kamu atau mungkin diri kamu yang bersikap seperti itu pada diri sendiri gitu loh. Dan kondisi seperti itu no longer serve you right gitu loh, kayak udah nggak lagi membawa kebaikan untuk kamu gitu. Jadi di sini the tower itu adalah tentang suatu menara yang runtuh. Jadi jika sesuatu hal dibangun tidak dengan dasar fondasi yang kuat gitu, maka suatu saat cepat atau lambat hal itu akan runtuh. Hal itu tidak akan membawa dampak yang baik lagi dalam hidup kamu, dan itu yang sedang terjadi dalam hidup kamu sekarang. Kondisi kamu sekarang, kondisi kamu saat ini, entah itu relationship kamu, entah itu karir kamu, atau entah itu kehidupan kamu secara general, itu dengan pola yang sekarang yang sedang kamu jalani udah tidak lagi membawa dampak yang positif gitu. Ini adalah saat yang tepat bagi kamu to climb the ladder, to take the leap gitu loh, untuk melakukan loncatan, untuk keluar dari zona nyaman kamu ya, untuk try to think out of the box gitu loh, mencoba melakukan suatu terobosan baru ya dalam hidup kamu, dalam entah itu relationship kamu, karir, atau kehidupan general kamu ya. Karena apapun yang sedang kamu lakukan atau sedang kamu jalani saat ini ya, mungkin dari kemarin masih memiliki manfaat gitu, masih bisa diterapkan, tapi untuk saat ini dan kedepannya, apalagi kedepannya ya, itu udah nggak lagi membawa manfaat, nggak lagi membawa hal baik gitu. Kamu bisa menjadi lebih lagi, kamu bisa menggapai suatu fase yang baru, kamu bisa menggapai suatu situasi yang baru gitu loh. Karena saat ini kamu stuck ya, ini posisi dimana kamu mentok ya gitu. Jadi kamu nggak bisa berkembang gitu, you reach the ceiling gitu, kayak kamu tuh udah nyampe ke titik jenuh, titik tertinggi. Kamu udah nggak bisa go on lagi jika kamu tetap ada di kondisi atau posisi kamu sekarang atau di sikap kamu saat ini ya. Kamu harus melakukan suatu terobosan baru untuk menjadi pribadi yang baru. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada 2 kartu yang memang sudah siap untuk menyambut kamu kalau kamu berhasil climb the ladder, kalau kamu berhasil keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari comfort zone kamu. Karena di luar sana, di depan sana itu ada joy, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada keberhasilan, ada masa depan yang lebih baik, ada situasi, kondisi yang lebih baik yang sudah menanti kamu kalau kamu berani keluar dari zona nyaman kamu saat ini. Kalau kamu berani merubah sikap kamu, kalau kamu berani keluar dari keadaan yang ada saat ini
ya. Karena kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kalau misalkan roda itu macet gitu ya, gimana caranya kehidupan kamu mau berputar dengan sehat, mau berjalan dengan sehat gitu kan? Karena roda kehidupannya macet ya. Wheel of Fortune ini akan berputar, akan bergerak. Roda kehidupanmu akan bergerak jika kamu mau keluar dari zona nyaman kamu, jika kamu berani mengambil tindakan. Ya, memang hal kayak gitu nggak mudah, karena kamu harus meninggalkan semua yang sudah kamu pertahankan selama ini, meninggalkan segala sesuatu yang sudah nyaman untukmu, yang kamu udah terbiasa lah dengan hal-hal itu gitu loh. Tapi itu perlu, karena manusia dalam kehidupannya akan selalu bertemu dengan tahapan-tahapan kehidupan yang baru, dengan fase-fase kehidupan yang baru ya. Kita tidak mungkin berdiam pada satu posisi terus-menerus dalam jangka waktu yang terlalu lama ya, karena waktu terus berjalan, usia kita pun terus bertambah ya, bahkan jatah kita hidup di dunia pun terus berkurang gitu. Semuanya berubah. Yang tidak berubah dalam kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Oke. Jadi bersiaplah untuk menggapai perubahan tersebut. Buatlah perubahan itu terjadi. Wujudkan perubahan itu ya, karena kamu di sini stuck udah cukup lama gitu. Yang aku lihat di sini, kamu stuck udah cukup lama, kondisi tertekan atau mandek ini udah berlangsung ya nggak sebentar lah gitu. Dan ini udah saatnya kebiasaan itu, hal itu, kondisi itu kamu pecah, kamu runtuhkan ya. Climb the ladder gitu. Ciptakan suatu kondisi yang memang lebih menguntungkan untuk kamu, lebih membawa dampak positif untuk hidup kamu ya. Maka roda itu akan berputar, maka apa yang sudah kamu tabur selama ini bisa kamu tuai ya. Jika kamu berada dalam suatu posisi terlalu lama, misalkan jika kamu terus-menerus kamu menuai, kamu menabur, ada saatnya kamu harus menuai. Ini adalah saat yang tepat kamu akan menuai segala kebaikan, segala karma baik yang sudah kamu lakukan selama ini. Ya, ini saatnya kamu untuk mendapatkan reward, untuk memberikan reward pada diri kamu sendiri. Ya, apa yang sudah kamu jalani selama ini, kehidupan kamu, ya bisa dibilang cukup berat, cukup menantang. Ya, cukup membuat kamu merasa frustrasi mungkin. Ya, at some point kamu harus memberikan hadiah pada diri kamu. Ya, ucapkan terima kasih pada diri kamu karena kamu sudah berhasil sampai detik ini. Kamu sudah berhasil sampai tahap ini. Kamu masih bertahan, kamu masih survive. You are still going strong at the moment. Gitu, ini saatnya kamu meninggalkan itu semua, lalu kamu melangkah ke fase kehidupan kamu yang baru ya. Entah itu, sekali lagi aku bilang, entah itu relationship kamu, karir, ataupun kehidupan kamu secara general. Karena di depan sana sudah menunggu kesuksesan, sudah menunggu kebahagiaan yang baru, yang fresh gitu loh. Sudah menanti kamu, sudah di depan mata kamu gitu ya. Cuman memang tantangannya di sini, apakah kamu berani untuk keluar dari zona nyaman kamu? Apakah kamu berani to climb the ladder gitu loh, untuk menaiki anak tangga ini ya, untuk mencapai keberhasilan kamu, untuk menuai karma baik kamu, untuk menjemput kesuksesan kamu? Atau kamu mau stay di satu posisi ini ya, di kondisi yang sudah bisa dibilang berantakan ini ya, yang sudah runtuh, yang sudah tidak lagi membawa dampak positif kamu ya. Kamu stay the same aja gitu loh, no improvement, tidak akan ada kemajuan dalam hidup kamu, dalam karir kamu, atau dalam relationship kamu ya. Sekali lagi aku bilang, kehidupan manusia itu terus bergerak. Semua manusia akan selalu menghadapi fase-fase baru, tahapan-tahapan baru dalam kehidupannya. Maka jadi beranilah untuk melangkah, beranilah untuk menaiki tangga kehidupanmu, untuk memasuki tahap kehidupan yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Percayalah dan yakinlah bahwa kebahagiaan dan kesuksesan itu sudah menanti kamu di luar sana.
hal baru yang menarik, semua petualangan baru, pengalaman-pengalaman baru yang lebih menarik sudah menanti kamu di luar sana. Ada banyak hal positif yang bisa kamu dapat jika kamu berani keluar dari comfort zone kamu saat ini. Ya, ini adalah sebuah susunan kartu yang bagus, sebuah pesan yang dalam, ya, sebuah pesan yang membawa makna positif untuk kamu. Ya, aku mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semangat di fase ini, ya, di fase climb the ladder ini, di fase keluar dari comfort zone ini. Tidak mudah, lebih mudah ngomong daripada melaksanakannya, tapi ini percayalah bahwa ada kebaikan di luar sana yang sudah menanti kamu. Ya, segitu dulu bacaan aku untuk pile yang pertama. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita move ke pile yang kedua. Oke, ini pile yang kedua, ya. Kita punya The Hangman, Four of Cups, Seven of Wands, Six of Coins, dan Five of Swords. Oke, coins di sini sama dengan Pentacles, ya. Oke, pile yang kedua. Yang aku baca di sini, kamu diminta untuk melihat dirimu, kehidupanmu dari sisi yang berbeda. Kamu harus melihat dirimu, nilai-nilai positif yang ada dalam dirimu dari angle yang berbeda, dari point of view yang berbeda. Karena selama ini yang aku lihat di sini, memang surroundings kamu itu membuat kamu tidak bisa berkembang. Ya, karena terkadang kalau kita terlalu dengerin omongan orang itu kita jadi seperti mengkotak-kotakkan diri kita, padahal potensi manusia itu limitless. Ya, tidak ada batasnya. Ada banyak sekali hal yang masih bisa dieksplor dalam hidup kamu. Masih ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu memiliki value lebih banyak daripada yang orang lain labelkan pada kamu. Ketika orang mengatakan value kamu cuma 5, ya itu bisa menjadikan kamu katak dalam tempurung. Dan kalau kita nggak hati-hati, ya sugesti dari orang tersebut bisa menjadikan kita percaya bahwa memang value kita hanya 5. Padahal mungkin sebenarnya bisa 10, bisa 20, 30, kita nggak pernah tahu. Ya, hanya jika kita terlalu banyak mendengarkan sugesti-sugesti dari luar, dari faktor-faktor eksternal, dari entah itu circle kita, entah itu dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang hanya datang sepintas, atau yang memang sudah lama dan akan lebih lama lagi dalam kehidupan kita, itu tidak akan membawa kebaikan. Ya, memang kita perlu dalam momen-momen tertentu kita perlu mendapatkan opini dari orang lain. Ya, kita perlu bertanya akan pendapat orang lain mengenai beberapa keputusan dalam kehidupan kita, atau pendapat mengenai diri kita dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk ditelan bulat-bulat, karena seperti yang sering aku bilang dalam setiap reading aku, tidak semua orang itu memang benar-benar care sama kita, benar-benar care sama kamu. Ada beberapa orang yang memang dengan kata-kata manisnya dia berniat untuk menjatuhkan kamu, dia berniat untuk membatasi diri kamu. Ya, jadi di sini yang aku lihat, ada kalanya kamu menghempaskan atau kamu harus menepis, ya, sugesti-sugesti yang ditanamkan orang dalam diri kamu bahwa kamu itu ya cuma segini aja. Ada banyak hal yang masih bisa kamu lakukan, ada banyak hal, ada banyak value yang kamu miliki, ya, banyak kebaikan yang bisa kamu berikan ke orang lain, ada banyak nilai-nilai positif yang masih bisa kamu sumbangkan untuk masyarakat, untuk diri kamu. Ya, masih banyak bibit-bibit yang bisa kamu tabur untuk kamu tuai suatu saat nanti. Mungkin ada beberapa orang yang cukup toksik dalam kehidupan kamu, entah kamu sadari ataupun tidak, yang memberikan sugesti negatif, memberikan sugesti-sugesti yang buruk terhadap kamu, membuat kamu merasa di titik terendah kamu merasa kamu not enough, kamu tidak cukup layak, ya, dalam kehidupan kamu, entah itu relationship kamu, karir kamu, ataupun ya kehidupan kamu secara general. Ya, kamu terlalu fokus pada beberapa poin yang memang kamu sudah melihat sendiri, atau kamu
dibantu untuk diperlihatkan oleh orang lain. Jadi ya poin lebih kamu itu cuma 1, 2, 3, 4. Udah 4 itu aja. Kamu tuh nggak bisa 5, 6, 7, 8 yang lainnya kamu nggak bisa. Kamu cuma 4 doang. Dan saat ini kamu stuck di situ. Kamu hanya menilai diri kamu seperti apa yang dikatakan orang. Ya, itu semua nggak benar. Kamu masih memiliki banyak hal lain yang baik dalam diri kamu. Banyak banget hal yang bisa kamu kerjakan. Ya, kamu belum menggali potensi kamu yang paling maksimal. Kamu belum menggali potensi kamu yang paling luar biasa. Itu semua masih ada di dalam diri kamu. Ya, keluarlah dari sugesti itu. Janganlah kamu menjadi katak dalam tempurung. Ya, jangan kamu terkekang oleh norma-norma atau omongan-omongan orang yang memang membatasi kamu untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, hidup kita ini, hidup manusia ini bisa dikatakan selama kita masih ada, selama kita masih bernafas itu limitless. Banyak hal yang masih bisa kamu lakukan, banyak hal yang masih bisa kamu kerjakan. Ya, kamu masih bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain dan juga untuk diri kamu. Ada banyak banget kalau kamu bisa melihat, ya, kamu bisa melihat potensi yang ada dalam diri kamu. Kamu melihat diri kamu dari sudut pandang yang lain. Ya, kamu tidak lagi merasa bahwa diri kamu itu tidak berguna, tidak lagi merasa bahwa diri kamu itu not enough. Ya, ada banyak layer yang masih bisa kamu tembus, ada banyak lapisan-lapisan dalam kehidupan kamu yang masih bisa kamu tembus, kamu lalui. Potensi kamu masih banyak banget, hal-hal baik dalam diri kamu masih banyak banget. Well, setiap manusia pasti ada baik dan ada buruknya. Masih banyak hal yang bisa kamu pelajari dalam hidup kamu. This is not the end. Gitu, jangan biarkan omongan orang atau keadaan itu menentukan siapa kamu, menentukan berapa value kamu. Ya, jangan biarkan diri kamu diberi harga atau diberi label sesuai dengan apa yang orang inginkan, sesuai dengan apa yang keadaan kamu inginkan. Ya, value kamu tidak ditentukan oleh kata-kata orang, value kamu tidak ditentukan oleh keadaan. Kamu yang menentukan value kamu sendiri, kamu yang menentukan kehidupan kamu sendiri, kamu yang menentukan akan jadi apa kamu ke depannya, apa yang akan kamu lakukan, apa yang mungkin bisa kamu lakukan, kamu yang menentukan itu. Ya, jangan biarkan faktor eksternal itu mengendalikan kamu, mengendalikan hati dan pikiran kamu, menjadikan kamu orang yang tidak bisa mengeluarkan atau memaksimalkan kemampuan dan potensi diri kamu. Oke, baik, buruk, semuanya itu relatif. Ya, cantik, jelek, cakep, atau enggak, itu semuanya itu relatif. Jangan terlalu banyak dengerin omongan orang. Ya, karena aku berkali-kali ingetin, tidak semua orang itu memang benar-benar care sama kamu. Ya, ada banyak di luar sana orang yang ibarat kata, ya maaf banget gitu, kalau dikatakan seperti serigala berbulu domba. Mungkin kata-katanya manis, kata-katanya menghibur, seolah-olah dia jadi shoulder to cry on-nya kamu, seolah-olah dia jadi tempat kamu untuk bercerita, dia jadi orang yang selalu memberikan penghiburan untuk kamu. Tapi ujung-ujungnya secara tanpa kamu sadari, dia telah memberikan sugesti negatif pada kamu yang membatasi diri kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, untuk menggapai suatu hal yang lebih baik dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, dalam berbagai aspek di kehidupan kamu, karir, relationship, dan lain sebagainya. Oke, karena di sini ada banyak banget hal. Jika kamu mau berusaha, jika kamu mau melihat lebih dalam ke dalam diri kamu, jika kamu mau memahami siapa diri kamu sebenarnya, ada banyak banget manfaat, ada banyak banget hal-hal baik yang bisa kamu lakukan untuk sesama kamu, terutama untuk diri kamu. Ketika kamu melakukan hal baik, maka karma baik akan muncul dalam hidup kamu, dan kamu akan mendapatkan bayaran, balasan atas apa yang sudah kamu lakukan, atas segala kebaikan yang telah kamu lakukan, atas segala manfaat yang telah kamu berikan dalam kehidupan kamu. Ya, ada banyak banget. Dan jangan sampai jika kamu tetap bertahan dengan keadaan kamu saat ini, jika kamu tetap mendengarkan sugesti-sugesti negatif dari faktor eksternal, ya kamu akan kalah dengan keadaan, kamu akan kalah dengan faktor eksternal itu. Jangan biarkan diri kamu kalah. Ya, kamu bisa menang, kamu pasti keluar dari keadaan ini.
percayalah bahwa diri kamu itu lebih dari apa yang mereka katakan, lebih dari apa yang mereka tentukan siapa kamu. Ya, ada banyak hal memang seperti hal-hal dalam kehidupan kita yang seringkali menjadikan kita berpikir bahwa kita itu kurang, bahwa kita itu tidak sebaik yang kita harapkan, tidak sebaik yang kita pikirkan, tidak sehebat yang kita pikirkan. Ya, seringkali ada banyak tantangan, ada banyak hal dalam kehidupan, entah itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita berpikir bahwa kita itu not enough, bahwa kita itu tidak cukup layak untuk ada di sini, untuk ada di posisi ini, bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak lebih baik daripada yang orang lain lakukan. Seringkali kita khawatir dengan apa yang akan orang katakan terhadap diri kita. Seringkali kita khawatir dengan penilaian orang terhadap diri kita. Tapi apakah semua penilaian orang itu memang mendefinisikan siapa kamu sebenarnya? Tentu saja tidak. Orang boleh berkata apapun, orang boleh menilai apapun, orang boleh bilang apapun tentang diri kamu. Tapi siapa kamu sebenarnya? Kamu yang menentukan. Seberapa bagus kualitas diri kamu, seberapa hebat kamu, seberapa maksimal usaha kamu, itu semua kamu yang menentukan. Ya, bukan orang lain, bukan keadaan. Kita tidak bisa berharap bahwa kondisi kehidupan kita selalu baik-baik saja. Kita tidak bisa berharap bahwa apa yang orang lain katakan itu selalu yang baik-baiknya aja. Kita pun tidak bisa berharap bahwa semua orang akan selalu berada di sisi kita. Bahkan orang yang paling terdekat dengan kita pun ada kalanya berseberangan dengan kita, memiliki pendapat yang berbeda, memiliki penilaian yang berbeda terhadap diri kita. Ya, tapi balik lagi, kualitas dirimu kamu yang menentukan. Ya, biarlah apa yang mereka katakan, biarlah orang berkata apa, biarlah kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kamu terjadi, ya terjadilah. Tapi siapa kamu? Seberapa berkualitasnya kamu sebagai manusia? Biarlah diri kamu yang menentukan. Oke. Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu yang sudah memilih pile nomor 2. Ini adalah reading kali ini cukup deep. Pile yang pertama, kedua, dan juga nanti yang ketiga. Ya, aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan. Segitu dulu untuk pile yang kedua. Tetap semangat ya. Sekarang kita lanjut untuk pile yang ketiga. Oke, pile yang ketiga, kita punya Ten of Cups, The Lovers, Three of Swords, Queen of Coins, dan The Strength. Oke, pile yang ketiga ini memang hasilnya adalah berkata tentang relationship kamu, ya, tentang hubungan kamu. Di sini apa yang kamu jalani, apa yang sedang, apa yang telah kamu jalani selama ini, mungkin suatu hubungan yang bisa dikatakan the best that you have ever seen, gitu, yang terbaik yang pernah kamu lihat, yang terbaik yang pernah kamu alami sampai saat ini. Ya, adalah suatu relationship yang bisa kamu kategorikan nyaris sempurna. Ya, ketika keluarga kalian sudah saling mengenal, sudah saling menerima, ya, ketika semua respon positif yang kalian dapat dari keluarga dengan segala kecocokan yang ada dalam kalian, keharmonisan yang sudah terjalin selama ini di antara kalian dan keluarga kalian satu sama lain, ya, juga dengan adanya komitmen yang sudah kalian ungkapkan satu sama lain, mungkin adanya obrolan atau rencana ke arah yang lebih serius lagi, ya. Ini adalah suatu relationship yang bisa dikatakan banyak orang harapkan, banyak orang impikan, banyak orang inginkan. Satu pasangan yang memiliki banyak kecocokan antara satu sama lain, begitu juga dengan keluarga kalian masing-masing. Ya, ini tuh kayak relationship goals banget lah apa yang kamu jalani. Ya, sampai di satu titik di sini akan ada suatu problem yang aku lihat di sini, akan ketemu suatu tantangan dalam hubungan kalian, ya, yang bisa cukup menyita banyak waktu, menghabiskan banyak air mata dan korban perasaan, karena memang di mana-mana yang namanya tantangan, ujian, dan masalah itu pasti tidak enak. Tapi memang dalam setiap langkah kita dalam kehidupan kita tidak mungkin kita tidak bertemu dengan yang namanya
masalah dengan namanya tantangan ya. Begitu juga dengan relationship atau hubungan yang kita jalani. Oke. Yang aku lihat di sini, mungkin dalam jangka waktu 3 bulan atau 3 tahun ke depan ya, ini berkala, bukan dalam jangka waktu yang cukup singkat ya. Akan ada suatu masalah yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki power dan memiliki tampilan atau persona atau pesona yang lebih baik dari pasangan kamu ya, atau yang dilihat oleh pasangan kamu lebih dari kamu ya. Bisa salah satu di antara kalian. Ketika kamu atau pasangan kamu melihat seseorang yang dalam segala hal, finansial, penampilan, sifat, dan sikap itu jauh lebih baik daripada kalian ya, daripada pasangan kalian, antara kamu atau pasangan kamu atau gebetan kamu. Oke. Atau bisa juga kartu ini menyatakan tentang adanya masalah yang berkaitan dengan materi. Oke. Dalam hal ini, dalam setiap relationship akan selalu ada masalah. Cuman mungkin kali ini yang aku baca, tantangan yang akan kamu dan pasangan kamu hadapi bisa dari materi atau bisa dari seseorang yang terlihat lebih baik daripada pasangan kamu atau dirimu, jika pasangan kamu yang bertemu dengan orang itu ya. Jika masalah ini datang dari seseorang, maka orang ini kemungkinan sikap dan sifatnya itu lebih dewasa ya. Dia itu bisa memberikan rasa nyaman ya, dan secara finansial lebih baik. Oke. Kalau cowok dia lebih ganteng, kalau cewek mungkin penampilannya itu lebih cantik, lebih keibuan ya, lebih lembut. Jadi dia itu bisa merangkul tipenya. Kalau ini masalah yang akan kalian temui, tantangan yang akan kalian temui ini bukan dari pihak ketiga atau bukan dari seseorang, tapi dari sesuatu, maka sesuatu ini bersifat material ya, entah itu finansial, entah itu materi lain yang mungkin bisa dikatakan cukup berharga, mungkin barang mewah atau benda berharga lainnya ya. Karena hal-hal seperti itu, pihak ketiga dan juga hal-hal yang berbau materi itu kan suatu topik yang sensitif dalam setiap relationship ya, dalam hampir setiap relationship. Stereotipnya seperti itu ya. Ini suatu masalah yang bukan masalah, tantangan yang hampir sebagian besar pasangan itu hadapi. Oke, materi atau pihak ketiga ya. Tapi di ujung jalan, jika kamu mampu melewati tantangan ini ya, ada kebaikan di ujung sana yang sudah menanti kamu ya. Ini adalah blessing in disguise. Oke. Berkat di balik tantangan, di balik ujian, di balik kesengsaraan, di balik ada tawa, di balik tangis. Oke. Hanya jika kamu mampu melewati ini. Di sini ada strength, gambarnya tentang seorang anak perempuan yang berhasil menaklukkan monster yang dia takuti ya. Monster yang ada di sini itu adalah masalah ini ya, adalah mengibaratkan dua kartu ini ya. Ketika ada salah satu di antara kalian yang akan tersakiti, yang akan menjadi korban perasaannya ya, dikarenakan hal ini, entah seseorang atau sesuatu. Tapi jika kalian mampu mengatasi tantangan ini, mengatasi si monster ini, maka di ujungnya kalian akan berdamai dengan diri kalian sendiri, kalian akan berdamai dengan keadaan, kalian akan berdamai dengan hubungan kalian. Entah kalian akan tetap bersama dan menjadi pasangan yang lebih solid lagi, menjadi pasangan yang lebih kompak lagi, menjadi pasangan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, atau jika pun memang jalan kalian harus berpisah, kalian harus jalan masing-masing, maka pribadi kalian akan menjadi orang yang lebih baik, menjadikan segala hal yang pernah terjadi di masa lalu itu
menjadi bekal pengalaman untuk masa depan. Gitu, akan ada kebaikan di ujung jalan jika kalian mampu melewati hal ini. Ini adalah bagian dari pendewasaan kalian secara pribadi ataupun secara pasangan. Ya, dalam pribadi kalian ada pendewasaan juga. Posisi kamu dan pasangan kamu sebagai satu kesatuan, di situ pun ada pembelajaran dari hal yang akan kalian hadapi atau sedang kamu hadapi saat ini. Ya, jangka waktunya yang aku baca di sini kemungkinan 3 bulan atau 3 tahun. Ya. Tapi jika kamu mampu melihat ini semua sebagai suatu pembelajaran, stepping stone ya ke depannya, batu loncatan untuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, percayalah bahwa di depan sana itu segala sesuatunya akan lebih baik. Minimal kamunya yang akan lebih baik, diri pribadi kalian masing-masing akan lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Ya, jika kamu tahu rasanya tersakiti seperti apa, maka belajarlah agar kamu tidak menyakiti orang lain. Minimal itu dulu aja, karena kita bisa bilang, well, kita nggak bisa mengatur dunia, kita nggak bisa mengatur orang lain. Siapapun itu, entah orang tua kamu, entah pasangan kamu, atau teman terdekat kamu, atau teman kerja kamu, atau siapapun dari sekeliling kamu, orang, pribadi, dan kejadian yang ada di sekeliling kamu, kamu tidak memiliki power untuk mengatur itu, tapi kamu memiliki power untuk mengatur reaksi kamu terhadap mereka atau terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kamu. Pendewasaan, ya, pendewasaan diri kamu, oke. Diharapkan untuk tidak melihat ini sebagai kesialan, sebagai suatu keburukan, ya. Lihatlah dari sisi positifnya, gitu, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan dari umatnya, gitu. Yakinlah bahwa ini semua adalah bagian dari kehidupan yang harus kamu jalani, yang harus kamu lalui, gitu. Percayalah bahwa memang segala sesuatu itu akan baik pada akhirnya. Oke, seperti yang tadi aku pernah bilang, entah kalian tetap bersama atau tidak, akan selalu ada hikmah yang bisa diambil, akan selalu ada buah yang bisa diambil. Jadi jangan takut, tetap semangat, tetap menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin, ya. Seringlah berkontemplasi, oke. Kendalikan emosi, tenangkan hati dan pikiran kamu, ya. Karena dengan kepala dingin pasti kamu bisa menemukan ada jalan keluar dari suatu masalah, dari suatu ujian atau dari suatu tantangan. Oke. Well, segitu aja dari aku untuk file yang ketiga ini. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian, tetap semangat seperti biasa. Aku selalu menyemangati kalian. Ya, terima kasih buat kalian udah memilih file yang ketiga ini. Aku mendoakan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan selalu bahagia. Oke? Segitu dulu bacaan dari aku. Thank you for watching my video. Dadah.